Kobi, Ike, terima kasih udah datang ke sini dan kita akan mulai dengan doa rosario dulu ya. Ya. Saya akan mute all semua ya. Oke. Dan doa pembukaan dipimpin oleh Eri dan rosario dipimpin oleh Selvi. Saya dibantu untuk recording dan share screen oleh Pak Fran sama Rudi Lim. Silahkan siapa tadi? Eri udah hadir belum ya? Tadi lupa dicek, udah ya. Halo Eri. Udah Ci, udah Tante. Silahkan doa pembukaan. Eri masih mute. Oh, masih mute, oke. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesehatan, berkat dan karunia-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali dalam Zoom meeting untuk mempersembahkan doa Rosario penutup di bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan terangilah hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat berdoa dengan sepenuh hati dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Mohon dengarkanlah dan kabulkanlah doa yang akan kami sampaikan melalui Bunda Maria. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wujud doa untuk malam hari ini, mengucap syukur atas kesehatan dan semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Untuk para uskup, pastor, suster, hamba Tuhan, dan tenaga medis yang sedang sakit karena COVID-19, agar dikuatkan dan segera disembuhkan. Untuk arwah dari para pastor, suster, korban COVID-19, dan yang meninggal di masa pandemi ini, agar diampuni segala dosanya dan diberikan kelancaran menuju kemuliaan kekal. Untuk para uskup, pastor, suster, dan hamba-hamba Tuhan, agar diberkati pelayanannya dimanapun berada, terutama Chaplain kami Romo Suroto, dan juga para Dewan Koordinator CIC Sydney. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Untuk yang hadir di Rosario online ini, Tuhan juga akan memberikan kesehatan dan sukacita bersama keluarga masing-masing. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa gembira pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau malam hari ini, di akhir doa rosario kami ini, kami boleh datang kembali menghadap Engkau, di mana Engkau yang begitu melihat kesetiaan hati kami untuk mendoakan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, dan kami percaya Tuhan, kalau mungkin masih ada doa yang belum terungkapkan, ataupun doa yang dikabulkan, tapi kami percaya kami akan setia menanti waktu-Mu. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini kami tetap berpengharapan kepada Engkau, karena Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau yang akan memberikan kepada kami jawaban, doa, dan pengabulannya. Kiranya Tuhan, Engkau akan terus-menerus memberkati kami dengan berkat yang asal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi sampai malam hari ini. Engkau selalu menyertai kami, Engkau mengampuni kami dalam segala hal. Tuhan, hari ini kami kedatangan Like dan Dr. Bing, di mana mereka akan memberikan kemuliaannya untuk-Mu. Berikanlah mereka kesehatan dan juga limpahkanlah berkat-Mu selalu kepada mereka. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan engkau, dan jiwaku bersorak-sorai, karena engkau adalah Allah yang penuh kasih. Berikanlah kami rahmat-Mu untuk selalu menjalankan kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Dipersilakan yang akan doa spontan. Terima kasih ya Bapak, melalui Ibunda Maria
Engkau memberikan kami sekeluarga kesehatan. Engkau memberikan teman-teman kami di Zoom ini juga kesehatan. Terima kasih ya Yesus, melalui Bunda, tetaplah lindungi kami dari segala COVID dan penyakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang berpengasih dan Maha Penyembuh, melalui perantaraan Bunda Maria, kami ingin lagi berdoa untuk teman kami Sinta Dewi dan juga Yun. Jika Engkau berkenan ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dari surga untuk menyentuh dan menjamah penyakit mereka ya Tuhan. Angkatlah semua penyakit mereka melalui tindakan atau pengobatan yang mereka harus terima Tuhan. Sehingga mereka makin beriman, makin mengalami kesembuhan hari demi hari. Boleh menjadi berkat bagi sesama untuk memuliakan nama-Mu. Dan selalu bersyukur dan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, melalui perantaraan Bunda Maria, kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia karena sebab apapun. Terutama kami berdoa untuk Ibu Elsie yang dipanggil Jumat kemarin, dan Ibu Yosefina Juang yang hari ini juga telah menghadap Engkau. Ampunilah dosa-dosa mereka, jauhkanlah mereka dari segala apa pencucian, dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, melalui Bunda Maria, kami juga memohonkan untuk Gaby atau Ding yang akan radioterapi mulai hari Rabu besok. Dan juga untuk Margaret, ya Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu agar para dokter dan suster yang menanganinya dan memberikan obat yang sebaik-baiknya untuk Margaret. Dan juga untuk Arjuna, teman daripada Gaby, yang bersama-sama dengan Gaby dioperasi sampai hari ini masih belum sadar. Tuhan, berikanlah yang terbaik buat Arjuna ya Tuhan. Lindungilah dan berilah kekuatan pada orang tuanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga. Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dipersilakan yang mau doa spontan. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu terhadap Erika dan Anastasi yang hari ini mengadakan pernikahannya, dan Engkau akan memberkati mereka menjadi pasangan yang berkenan di hadapan-Mu, dan berikanlah blessing kepada mereka agar mereka selalu diberkati di dalam keluarganya yang baru ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa ya Tuhan, ya Bunda, terima kasih kami diberikan kekuatan dalam mengikuti dalam doa ini selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Bunda Maria kami berdoa untuk Mainis, saudara kami sepupu Claudia yang baru saja selesai menjalani operasi usus buntu di Perth. Kami mohon berilah rahmat kesembuhan untuk Claudia agar cepat dapat recovery kembali sehingga dapat kembali ke rumah berkumpul bersama keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria,
penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak, demi jasa Putramu terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami." Kami persilakan bagi yang ingin berdoa spontan. Allah Bapa di surga, melalui Bunda Maria, saya mohon doa untuk temannya Thalia, Chloe,
yang ada kiste di jari kakinya. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Berikanlah supaya apa yang dapat dilakukan oleh para dokter untuk menyembuhkan kakinya, agar ia tidak kesakitan lagi dan kalau jalan tidak jatuh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, melalui Bunda Maria, kami mau berdoa buat jiwa-jiwa di api pencucian. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga memberikan rahmat pengampunan atas segala dosa-dosa mereka, sehingga mereka boleh layak tinggal dalam kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang di surga, melalui perantaraan Bunda Maria, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan untuk mengikuti dosa rosario selama ini. Dan kami memohon kepadamu, melalui Bunda Maria, supaya kami juga diberi kesehatan untuk melakukan doa rosario pada tahun depan bersama-sama lagi. Dan kami juga berterima kasih oleh kesaksian-kesaksian telah diberikan selama ini, supaya mereka itu, kesaksian-kesaksian itu, dan pengajaran menjadi bekal kami untuk melayanimu dengan rendah hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira kelima, Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Akan tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sepenuhnya, hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dipersilahkan berdoa untuk wujud pribadi masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembaga ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah ya Perawan Maria yang sangat rahim, bahwa belum pernah terdengar Engkau meninggalkan orang yang mencari perlindungan-Mu, yang memohon pertolongan-Mu, yang meminta pengantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, aku datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan bunda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa, bersungkur di hadapanmu untuk berkeluh kesah. Bunda Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Doa bersama Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Selvi, terima kasih semuanya. Dan pengumuman hari ini adalah hari terakhir di bulan Oktober untuk kita berdoa rosario bersama-sama. Dan untuk bulan depan kita juga masih punya acara untuk doa rosario online yang akan dihadirkan oleh Ibu Esterina dengan tema devosi kerahiman ilahi. Dan untuk PDKK Hati Kudus Yesus pada bulan November kita akan mengadakan acara Alkitab 5 Kitab Musa bersama Pak Bobi Roho, yaitu session pertama tanggal 9 November, session kedua 7 Desember. All welcome. Dan untuk persembahan kasih selama bulan Oktober dan November, kami akan memberikan kepada paroki-paroki di Indonesia yang di pedalaman yang membutuhkan bantuan kita. Bisa masuk dalam akun yang ada tertera di sini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing dan kesaksian dari Dr. Bing. Silahkan Dr. Bing, dan nanti Q&A-nya akan dipandu oleh Ibu Yani. Silahkan Dr. Bing.
Selamat sore teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Atas nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Saya cuma mau secara informal ceritain tentang Bunda Maria, pengalaman saya waktu saya sakit. Teman-teman sudah tahu semua, waktu tahun lalu kan saya sakit berat karena COVID. 4 minggu di ICU, 2 minggu di ICare, 3 minggu di rehab. Waktu pertama kali saya masuk ke ICU, sebetulnya saya udah nggak sadar, atau dalam sekejap saya nggak tahu itu di mana. Tapi Santa Faustina datang membawa saya ke Bunda Maria. Dari situ saya diajak ke atas ke Yesus di banyak santo-santo, semua orang kudus, santa-santa semuanya. Itu very amazing. Terus Bunda Maria juga berpesan kepada saya, janganlah menyia-nyiakan pengorbanan anak saya, bertobat dan berdoa. Doa itu komunikasi dengan Tuhan, maksudnya ke anaknya. Jadikanlah doa sebagai kerinduan, pesannya nih, bukan keharusan. Mulai dari sendiri, ke anak-anak, keluarga, teman-teman, community. Terus doa-doanya tuh tiap orang-orang yang mendoa kayak bunga-bunga, nanti dirangkaikan, terus dibilang bawa ke saya, banyak yang bilang nanti saya kasih ke anaknya. Terus juga saya dikasih lihat juga Bunda Maria, sedih sebetulnya. Bunda Maria itu bungkuk untuk merangkul kita semuanya, anak-anaknya loh. Tapi basically kita orang nolak, karena kita semua sibuk dengan sendiri-sendiri, dengan kesibukannya sendiri. Yang menurut kita tuh lebih penting di dunia ini, sampai Bunda itu menangis. Jadi sediakanlah waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk berdoa. Jadi itu pesanannya dari Bunda loh. Dan Tuhan nggak bakal bosan mendengarkan doa-doa kita orang. Terus itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya udah mulai sadar lagi, sudah 2 hari saya masuk balik ke ICU. Itu saya diajak, dikasih lihat tempat-tempat ziarah yang saya pernah pergi. In a way, I was blessed dan bisa ziarah kemana-mana. Maknanya apa, kenapa, itu pengalamannya amazing. Kayak waktu di Mojogoy, melihat Maria, banyak Maria dari mana-mana, Maria dari Lourdes, Fatima, Atatung, La Salette, Guadalupe, semuanya jadi satu. Maria emang cuma satu sih, terus jadi besar sekali, putih, sama itunya emas semuanya, itu di Mojogoy. Tapi dia kasih lihat juga kenapa dia datang ke dunia menampakkan pertama, dia sebagai ibu, dia bilang, kita ini anak-anaknya. Kelihatannya kok anak-anaknya udah lupa sama ibunya, sama bapaknya tuh Bapak Tuhan. Kebanyakan di forum ini ibu-ibu kan, bayangin anak-anaknya pergi, udah menikah, kerja tempat mana-mana, kadang-kadang kok udah lama nggak denger ya, kok nggak telepon, nggak SMS atau apa-apa. Jadi maminya bilang, yuk pergi ke sana, yuk besukin mereka sama Mama Maria. Sekalian juga waktu dilihat keadaannya gimana, diingetin lagi, dinasehatin lagi. Makanya itu maknanya Maria datang ke dunia tuh di Lourdes, Fatima, penampakannya. Itu sebetulnya squad analogi hampir sama. Dia bilang saya senang, sayang sekali sama anak-anak saya. Tapi kok anak-anak saya nggak ada yang quote unquote lupa ya sama saya ya, sama bapak juga, sama anaknya dia. Nggak ada yang sembahyang lagi karena mereka sibuk sendiri-sendiri. Saya datang deh melihat ke mereka tuh ngapain aja. Habis itu dikasih nasihat juga, dibimbing, jadi diingetin lagi kenapa Yesus meninggal untuk kita orang, menebus dosa kita orang, saking sayangnya sama kita orang. Jadi jangan sampai dilupain juga itu. Terus yang ketiga, terus saya udah mendingan lagi di ICU, keluar 1 hari di high care, saya masuk balik ke ICU, unconscious lagi.
Yang ini saya diajak balik ke jalan salib sama Maria. Lihat Yesus dihina, dipukulin, dipecut, segala macam. Dia sebagai ibunya, Maria, saya ikutin aja. Bayangin ya, sebagai kebanyakan kan yang saya bilang di forum ini, ibu-ibu. Bayangin kalau seandainya itu anak kamu dihina orang, dipecutin. Rasanya tuh kamu orang tuh gimana? Tapi dia bilang, wah, itu kehendak Tuhan. Itu Maria tuh hebatnya di situ juga. Terus dia terima semuanya untuk kita orang loh, untuk bisa diselamatkan. Terus anaknya disalib sampai meninggal untuk kita orang juga, karena sayangnya ke kita orang semuanya diselamatin dari dosa-dosanya. It's really amazing sebetulnya. Bunda Maria tuh baik sekali. Habis itu dia apa yang Tuhan mau dia lakuin. Dan ingat juga, makanya pesan yang paling saya berkesan tuh, dia bilang please, pakai please lagi, do not let my son's sacrifice goes to waste. Terus berkomunikasilah sama anak saya, maksudnya sama Tuhan ya. Berkomunikasi itu doa. Tuhan nggak bakal bosen dengar doa-doa kita orang. Mau terima kasih, mau minta apa, mau unek-unekannya, just tell them. Nggak ada, dia nggak bakal bosen katanya. Nanti kalau kamu nggak datang, kalau kamu lupa-lupa lagi, nanti saya datang lagi ke kamu orang. Mungkin maksudnya dia nanti datang lagi ke Aspiration. Kalau dipikir ya, melihat historinya, pertama gue udah lupa, habis itu makin lama kan makin sering. Jadi kita orang tuh makin lama makin analoginya, Maria bilang dia dilupain sama anak-anaknya. Anak-anaknya tuh kita orang semua. Ngerti nggak semuanya? Ada yang mau tanya apa-apa? Yan, tolong kamu dipandu. Maksudnya itu dari maksudnya dari mimpi atau bagaimana? No. Bagaimana sih? Saya kurang mengerti. Bukan mimpi, waktu saya unconscious di ICU, itu yang saya lihat semuanya. Saya pergi, maksudnya saya udah meninggal in real time. Oh, oke. Santa Faustina datang, makanya saya bilang dalam waktu nggak tahu berapa second tuh saya nggak tahu saya di mana, tapi Santa Faustina datang ngajak saya ke Maria. Saya tahu Maria soalnya dari beberapa siaran saya pergi, saya ngeliat penglihatan ya, kayak di Mujogoi yang saya bilang, di La Salette, saya ngeliat Maria. Fatima di Lourdes, tempat itu, jadi saya tahu, gue udah lupa. Jadi Santa Faustina ngajak saya ke Maria, dari situ sama Maria saya diajak ke atas, very nice place actually, Ilmu Yesus. Jadi penglihatan dari Kobeng ya, Iya. penglihatan ya. Iya. Jadi waktu, yang itu kalau siara tuh saya penglihatan ya. Tapi waktu saya unconscious di ICU 4 minggu tuh turun masuk keluar. Actually teman-teman saya bilang we saw you're gone already. Jadi meninggal. Jadi dokter Bing, basically Bunda Maria selalu berpesan berdoa. Iya, sama. Yang penting tuh komunikasi sama Tuhan. Terus dia bilang yang penting tuh message-nya tuh don't let my son's sacrifice goes to waste. Jadi Yesus disalib untuk kita orang, meninggal, jangan disia-siain. Oke. Pengalaman pertama waktu ketemu dengan Santa Faustina, apa yang buat Dokter Bing yakin bahwa itu Santa Faustina gitu loh? Oh, connect langsung. Ada perkataan apa nggak dari Santa Faustina? Dia bilang don't worry about anything, let me bring to our mother. Oke. Nah, kemudian kan ketemu dengan Bunda Maria kan? Iya. Langsung Bunda Maria, yang Bunda Maria menangis. Oh enggak. Waktu saya ketemu itu very happy.
Saya diajak ke Yesus. Ini waktu dikasih penglihatan waktu siara, waktu kita orang siara semuanya, dia kasih lihat waktu itu dia pernah menangis. Kenapa dia sering ke dunia? Dia sebagai ibunya datang ke sini karena anak-anaknya kelihatannya udah ngelupain dia sebagai ibunya. Dia nunduk mau ngerangkul kita orang semuanya, kayak kamu orang udah lama ketemu anak kamu mau ngerangkul, tapi anak kamu nolak kamu. Karena lebih sibuk untuk ngurusin lain, bilang nggak bisa ketemu mami deh, besok aja kenapa, atau saya sibuk nih, bilang hai, cuma pergi gitu. Rasanya itu gimana sebagai ibu? Iya, itu penglihatan waktu saya, waktu kita penglihatan waktu saya ikut siara, bukan waktu sakit loh. Oh, oke. Tapi kan waktu saya sakit meninggal pergi sana, everything is happy, there's no problem. Ini waktu kedua kali saya dikasih lihat ya, tempat-tempat diajak tempat-tempat yang saya pernah pergi, dia kenapa penglihatannya di situ kenapa? Sebab maknanya, penampakannya, maknanya. Jadi kamu dikasih lihat seolah-olah kamu seperti ngelihat film gitu kali ya. Waktu tempat ziarah kamu ada di sana, terus Bunda Marianya sedih, menangis gitu, bukan? Yes. Kenapa dia menampakkan diri di situ? Jadi artinya setiap penampakan Bunda Maria di tempat-tempat ziarah itu sebenarnya artinya sama ya, bahwa Bunda Maria ingin merangkul kita semua. Iya, sama ngingetin kita orang, jangan lupa anaknya itu disalib meninggal karena untuk kita. Kita orang tuh sebagai manusia kadang-kadang kalau udah itu lupa semuanya. Jadi kalau tahu-tahu dia ada penampakan, kita orang lebih percaya lagi. In a way kayak Thomas. Kalau Maria datang kan orang-orang langsung itu, oh iya sembahyang lagi, ingat lagi semuanya. Habis itu 20-30 tahun lagi lupa lagi semuanya. Kesibukan sendiri-sendiri. Oke. Sekarang saya mau tanya yang kamu pernah cerita bahwa kamu tuh ditawarin untuk mau nggak kamu ke api penyucian. Oh, Sekarang juga. Iya, itu kan diperkenalkan sama, maksudnya sama Maria dibawa ke Yesus kan, boleh bilang ke atas semuanya, tempatnya dikasih lihat semuanya. Itu waktu saya unconscious, waktu sakit loh di ICU. Udah unconscious segala macam. Saya dengar suara Tuhan bilang, Bing, kalau kamu saya nggak balikin, tapi saya garansi kamu masuk ke api pencucian, mau atau enggak? Saya bilang yes. Enggak, no other things. Bukan saya sudah balik lagi. Ya obviously, soal masuk ke api pencucian, biar gimana, kamu at the end of the day, udah pengadilan terakhir, kamu bakalan jadi satu sama Tuhan kan. Tapi berapa lamanya kita nggak tahu, tapi garansi loh. Tapi habis itu kan itu udah digaranti. Terus yang satu lagi, oke, dia nggak bilang apa-apa lagi, obviously saya dikirim balik ke dunia, karena kalau nggak saya nggak bisa ngomong sama kamu. Nah, sekarang problemnya, saya udah di atas waktu itu. Seandainya saya nggak balik, saya paling kurang masuk api pencucian kan, paling kurang. Tapi karena saya dibalikin, sekarang tergantung saya sendiri, dari waktu ini sampai benar-benar saya dipanggil, it's up to me kan. Tuhan kasih kita free choice. I can be at least atau a better person atau the worst person. So I still can go to hell. Depends what I'm going to do dari sekarang sampai nantinya kan. The choice still dikasih sama Tuhan. Jadi pesan kamu untuk kita semua sebenarnya sebaiknya sedikit-sedikitnya kita berusaha sampai ke api penyucian. Yes, sama waktu untuk hidup kita orang tuh pakailah secara bijaksana. Waktu itu berharga, waktu itu rahmat. Spend time sama keluarga kamu, anak-anak kamu, istri, suami kamu, papa, mama kamu. Soal kamu nggak tahu kapan dipanggil. And do the right things juga. Dikasih kesempatan lagi. Kita nggak bisa bilang, oh mau nanti deh saya doing it next week atau kapan. Sekarang problemnya kita, kalau sekarang bilang saya dipanggil lagi, saya siap atau enggak untuk balik ke atas loh.
nobody can guarantee that kan, kecuali saya sendiri kan. Pesannya jadi untuk kita orang, be prepare semuanya, jangan takut, dikasih bimbingan dari Bunda Maria, kita orang punya guardian angel, Tuhan tuh baik sekali loh. Biar dikasih free choice masih dijagain sama ibunya, guardian angel untuk bimbing kita orang. Kecuali kalau kita orang yang benar-benar bawel, jalannya pasti jalannya tuh nggak mungkin salah. Oke. So there's so much kindness. Habis itu kita bawel juga masih diampunin, compassion and merciful. Basically hidup ini benar-benar suatu kesempatan ya sekarang ini. Itu rahmat ya, enjoy juga tapi ya rahmat sebetulnya. Yuk, bagi yang lain yang mau bertanya. Silahkan mau bertanya. Iya, Dokter Bing. Bisa dengar nggak? Bisa. Bisa ya. Ya, saya mau tanya. Jadi Dokter Bing waktu itu dikasih tahu dengan adanya api pencucian ya. Berarti kesimpulannya api pencucian itu ada ya. Dan itu Iya, definitely ada. Kalau saya sih analoginya ya, api pencucian tuh karena saya belum bercukup sopan untuk ke surga. Jadi kayak analoginya bilang saya lagi ngebon di rumah saya, terus sedikit bilang, oh ada VIP, bilang si Ani mau datang, kan VIP dia. Terus, tapi pakaian masih kotor. Jadi saya buru-buru kan, wah gimana nih ya, mesti bersihin dulu kan semuanya baru sopan untuk terima dia. Jadi api penyucian bersihin diri dulu untuk secara sopan terima tamu yang VIP itu. Nah, berapa lama di api penyucian saya ngertinya ngeliat itunya, berapa kotornya saya di kebun itu. Kalau cuman nyabutin weed nggak terlalu lama, cuci tangan aja udah beres, that's easy. Maksudnya lebih dikit ya waktunya di api pencucian. Tapi kalau saya habis ngedukin, bikin lobang segala itu kotornya setengah mati, will take longer. Tapi at the end of the day, saya bakalan bersih, ketemu cukup sopan juga untuk jadi satu umat Tuhan. Itu analoginya saya loh. Kamu dikasih lihat nggak tempat api penyucian, atau api penyucian itu sebenarnya keadaan, bukan tempat? Bukan tempat, keadaan. Itu hanya keadaan. Iya. Bahwa Jadi kita merasa nggak pantas gitu ya. Yes, saya klien jadi kita orang merenungkan kembali apa yang kita melakukan. Dan the thing yang waktu saya pingsan atau unconscious is strange actually. Saya dikasih lihat dosa-dosa saya dari permulaan sampai sekarang waktu itu loh. Dari kecil saya jahatin teman saya ngambilin duit dari dompetnya mami, itu semua dikasih lihat. Seperti film? Iya, dikasih lihat semuanya. Jahatin adik saya, bohongin dia, menyontek, semuanya. Nggak ada yang lolos. Oh, komplit. Oke. Sekarang saya mau tanya, waktu kamu yang ketiga kali, kamu kan dikasih lihat waktu jalan salib, benar-benar waktu Yesus mengalami sengsara, memikul salib. Itunya. Jadi kamu tuh berada di sana. Iya, saya di sana benar-benar. Itu yang satu lagi itu yang nolong saya, kan teman-teman saya banyak sakit, banyak nanya. Waktu kamu di ASIO kan ditusukin jarum di mana-mana semalam. Kamu nggak painful. Waktu itu saya lihat the way that Yesus disiksa segala macam, saya punya pain is nothing. Jadi bayangin kalau itu penderitaannya Yesus tuh untuk kita orang jauh lebih besar dari penderitaan, boleh dibilangin ya, penderitaan saya waktu dikasih jarum sini, ditusuk sini, diambil nggak bisa napas segala macam is nothing. Yesus tuh sengsaranya segitu beratnya untuk kita orang sampai meninggal. Saking sayangnya ke kita orang. Saat itu perasaan kamu seperti apa, Bi?
Dr. Bing. I feel sad in a way, maksudnya ya, he has to do that untuk kita. Tapi saya udah nggak takut lagi, because in a way I know that they do it because dia sayang sama kita orang, so everything will be fine. Tapi untuk saya ngeliat Bunda Maria di situ, saya di situ, itu hatinya itu rasanya gimana sebagai seorang ibu. Coba kamu bayangin, kamu kebanyakan yang di sini kan kebanyakan forumnya ibu-ibu, bukannya nggak ada apa-apa juga. Kalau anaknya dihina, dicambukin, di whatever, pokoknya direndahin semuanya sampai disalib sampai meninggal, gimana kamu rasanya? Tapi dia bilang, well, itu kehendak Tuhan, let it be. Itu amazing untuk Bunda Maria. Terima kasih Dr. Bing. Ada lagi yang bertanya? Ya, selamat malam. Ini Hari Usep, apa kabar? Kalau saya tuh mendengar ini, saya sih yakini ya, artinya tidak ragu sama sekali mengenai pesan yang ingin disampaikan. Beberapa hari yang lalu atau minggu lalu kalau tidak salah, ada salah satu bacaan, kebetulan saya mendapat kesempatan hadir di satu perayaan Ekaristi dekat rumah sini, di mana bacaannya itu mengatakan mengenai the narrow door, ya, barangkali masih ingat ya, pintu yang sangat sempit, ya, yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Jadi saya lihat ini apa yang Anda sampaikan ini suatu peringatan yang sangat keras, yang menurut saya peringatan yang sangat keras yang telah disampaikan minggu lalu sebenarnya oleh dalam satu bacaan yang disampaikan melalui homili dari pastor, ya, di mana ya pintu ini kan begitu sempit, yang bisa masuk ini kan sedikit sekali, ya, pintu ke surga maksudnya, ya, pintu ke surga kan narrow door, barangkali ingatlah, saya yakin semua yang pernah dengar kan narrow door atau yang sempit itu kan. Jadi saya lihat sih memang apa yang Anda sampaikan ini memang suatu peringatan yang bagus dan keras sebetulnya, supaya kita ini menyadari bahwa pintu itu sangat sempit. Jadi yang sedangkan yang mau masuk kan di dalam kitab ini disebutkan banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, si pastor itu bilang kepada umat yang mendengarkan, dia bilang ya untuk supaya kita bisa masuk itu ada 3 hal yang dia bilang sampaikan. Saya masih ingat nih karena memang sangat menarik ya, homilinya. Satu, berdoalah, ya, jangan sampai luput berdoa tadi kan. Jangan sampai kalau Anda ini kan berkomunikasi, jangan sampai lupa, jangan lupakan anakku, gitu kan. Satu, kedua ya baca kitab suci, itu dia bilang ini macam-macam ya. Kemudian ketiga, laksanakan apa yang diminta oleh Tuhan, gitu kan. Jadi ada 3 hal yang saya ingat pada waktu itu disampaikan oleh Pastor Father Paul namanya. Jadi saya pikir saya mendengar Anda ini memang supaya sepertinya ya sesuai lah, sejalan, seiring dengan apa yang telah diminta. Dan Injil itu kan bukan pertama kali disampaikan dalam suatu homili, pasti sudah, kebetulan saya jarang pada waktu itu jarang ke gereja, jarang mendengarkan, jadi ketika dengar itu jadi agak kaget juga gitu ya, kemudian dikonfirmasi dengan apa yang Anda sampaikan pada malam ini. Nah, itulah menurut saya sih, saya tidak meragukan hal-hal yang lain karena memang semuanya sesuatu yang baik buat kita ya. Kalau saya pikir yang baik itu kan seperti Tuhan bilang, when we are not against me, they are for us, gitu kan. Ya, jadi begitulah. Terima kasih untuk sharingnya. Yang satu lagi pesannya, ini mungkin kamu orang bakal ketawa. Maria juga bilang, kalau ke misa duduk di depan, dekat tabernakel. Dia punya reasoning, dia bilang, tabernakel tuh rumahnya Tuhan. Selama waktu Ekaristi, dari situ dia jalan ke altar, mengorbankan dirinya, jadi rotinya itu jadi daging, darahnya itu jadi itu jadi darahnya dia, pengorbanannya. Kalau kamu duduk di belakang,
Apa kamu nggak pingin lebih dekat sama Yesus waktu waktu berjalan bawa salib dari tabernakel ke altar? So jangan malu-malu ke depan. Come close to me, Maria sama Yesus anaknya. Ayo teman-teman, mulai sekarang kalau misa duduk di depan ya. Tanya, aku mah selalu di depan. Tapi jangan sampai rebutan ya, karena sekarang udah pada mau di depan. Enggak, maunya maju ke altar langsung, Ci. Kita mah di depan karena nggak kelihatan, nggak pakai kacamata. Hari ini homilinya lain lagi tuh, yang mengingatkan kita kalau mau ditinggikan jangan di depan katanya. Ini kan di depan untuk dekat bisa Tuhan. tanya silly question nih ya. Apa tuh namanya pas lagi di ngomongin itu pakai bahasa apa ya? Indonesia atau bahasa Inggris ya? Sebetulnya kalau penglihatan, maksudnya orang yang bilang penglihatan atau dengerin segala macam itu nggak ada suara yang kita ngomong gini atau penglihatannya semuanya, terus ketemu Santo, ketemu Santa Faustina contohnya gitu, kamu nggak bilang hai Santa Faustina, kamu tahu tuh exactly siapa. Terus kalau bilang in a way, kalau kamu emang udah ada sort of contact, bilang kamu suami istri. Kadang-kadang kamu nggak perlu ngomong, cuman ngeliat aja kamu udah tahu maksudnya apa. Analoginya yang simple ya. Biasanya istri yang lebih tahu kita daripada kita tahu dia. Wow. Kayaknya gimana ya perasaannya? It's so apa ya? Gimana ya? Overwhelming gitu ya kayaknya. Mesti banyak berdoa, jadi kita punya suara hati. Tapi saya waktu ke sana tuh sudah lewat pleng gitu, I have saya nggak takut sama sekali. Orang-orang nanya, Likil sama anak-anak gimana? I don't have any questions at all. Saya serahin sama Tuhan yang look after. Kalau saya nggak balik lagi, Tuhan pasti look after Likil sama anak-anak. I have no questions about it. Nggak mikir ke sana segala macam. So must be very peaceful ya. Yes. Yeah. Wow. Nggak ada takut sama sekali rasanya. Terus satu lagi yang saya itu waktu saya lewat gitu, once you go there, kamu tuh you are your own. Kamu semuanya sama, pengemis, raja, semuanya sama. Kamu apa yang kamu bikin di dunia tuh your own responsibility. Nggak ada connection, nggak ada apa-apa. Pokoknya kamu nggak bisa bilang, oh saya teman baik Santo Petrus, saya bakal nolongin saya. No. Kamu responsible whatever you do dari lahir sampai meninggal waktu itu. Makanya saya dikasih lihat tuh dosa saya dari kecil sampai saya sendiri sekarang saya bisa ketawa ya. Saya dikasih waktu ngambil duit dari dompetnya mami, bohongin adik saya berantem, nyontek, ada ngiri-ngirian sama temen, segala macam berantem, every single thing. Sampai sekecil-kecilnya aja. Yang kita pikir kecil tuh nothing, tapi ya bohongin teman segala. Itu nggak ada yang miss. Amazing. You're blessed. Dr. Bing, waktu kamu di sana, di belahan sana, ada ketemu teman atau kenalan nggak? Honestly, no. Yang ketemu malah tempat ke atas tuh di Santa Maria, Santo tuh banyak, Santa semuanya, all the angels, so nice. I like to go back there, tapi it's up to me now. I don't want to lose my spot there, tapi still it's not guarantee ya. Wow, amazing. Oh. Saya dengar kesaksian Dr. Bing ini. Saya ingat lagi beberapa hari yang lewat saya ada dengar baca di YouTube ya. Itu ada satu ibu-ibu dokter juga, dokter gigi di Amerika. Dia juga mirip Dr. Bing ini. Pingsan, ada berapa jam, terus tiba-tiba melayang, dipanggil sama Tuhan, tapi dibangunkan sama suaminya. Akhirnya dia sadar lagi. Terus sampai 3 kali dia mati begini. Tapi balik lagi, nah pesannya kira-kira sama.
betul-betul mencintai Bunda Maria, dan Bunda Maria menangis waktu itu. Jadi dia mengharapkan kita orang semua yang ada di dunia ini betul-betul mencintai Bunda Maria. Karena Yesus itu betul-betul menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi saya dengar kesaksian Dr. Bing ini, wah, kenapa saya tadi buru-buru saya mau dengar kesaksian bagaimana ini, karena saya excited sekali mau dengar. Jadi saya ingat kemarin berapa hari yang lalu saya ada dengar, tapi itu kejadian istrinya. Nah, bahkan istrinya menyalahkan lagi, bukan menyalahkan, jadi joke ya. Dia bilang, nanti kalau saya itu, nggak usah kamu panggil-panggil saya, biar saja saya ke atas. Jangan Kalau ini kan dipanggil-panggil. sebaliknya, yang laki-laki itu. Nah, terus satu lagi Maria, apa? iya, Ya? sorry Teh. Maria tuh baiknya setengah mati. Biar kita Iya. orang yang kemana-mana bakalan dilindungin untuk membawa kita ke Yesus. Jadi dia jadi perantara kita, pelindung kita, jadi juru bicaranya kita ke anaknya, ke Yesus Tuhan. Iya, iya, iya. Artinya betul-betul makin menguatkan dan meyakinkan kita orang semua yang ada di sini. Dan satu lagi, saya berapa minggu ya, saya juga ada dikasih tahu sama satu tante, dia juga ketemu atau mimpi Suster Faustina dalam doa kerahiman ilahi. Mirip-mirip juga begini. Ingat, jangan lupa berdoa dan jangan sampai terlambat. Jadi minimal dalam 1 minggu ini saya sudah 3 kali mendengarkan ini. Satu di Dr. Bing langsung, terus kedua saya dengan YouTube, dan ketiga saya dititip pesan sama itu satu tante. Jadi betul-betul saya sekalian menghimbau yang hadir di sini ya, betul-betul kita harus mencintai Bunda Maria. Ini doa rosario terakhir di bulan Oktober ini menyatukan kita. Jangan pernah lupa bahwa Bunda itu betul-betul Bunda yang mengasihi kita sesamanya. Terima kasih kesaksian Dr. Bing. Selamat malam. Harap bisa menolong semua. Iya. Terima kasih. Dr. Bing, itu tadi kan Dr. Bing kan waktu nggak sadar itu kan katanya dibawa Bunda Maria ketemu Yesus kan? Iya. Terus yang gitu dibawa dikasih ditawarin untuk masuk ke api penyucian ya? Bukan ditawarin, dia bilang, Bing, if I don't send you back, but I guarantee you, kamu masuk ke penyucian, you going to take it or not? Saya bilang yes. Pertanyaan saya itu bisa diwujud, itu digambarkan wujudnya Yesus sendiri itu? No, seperti itu terang semua, you cannot imagine it is really bright, light semuanya, tapi penuh kesejukan, ketenangan, penuh kasih, penuh love. Enggak, saya pikir ada waktu kita ke Holy Land itu kan bilang katanya bentuk Yesus itu seperti orang dari Middle East gitu kan, agak gelap gitu. Beda seperti apa yang ada di no, itu kan wujudnya duniawinya Yesus. The actual Tuhan tuh is different, beyond description. Oke. And kalau kamu dengerin, kalau cuma ngomong aja ya, sebetulnya kita orang tuh semuanya at the best represent creation Tuhan yang paling bagus. Saksian lagi, nothing to do sama ini ya. Terus terang, saya bisa ngeliat Allah. Orang-orang nanya, wujudnya tuh kayak apa? Kalau lagi viewing atau apa? Saya bilang, kan ada orang yang meninggal karena kanker, kurus, atau tabrakan, atau kecelakaan, whatever. Enggak, saya bilang, yang saya lihat semuanya, waktu itu tuh, waktu mereka tuh lagi gagah-gagahnya, kalau pria, lagi cantik-cantiknya, kalau wanita, waktu bagi prime-nya, anak-anak tuh lagi cute-cute-nya. Jadi saya nggak pernah ngelihat yang jelek atau yang ditusuk atau ditembak atau whatever it is. Semuanya tuh the best creation dari Tuhan. Kalau bentuk Bunda Maria, sama juga. Not physical being. Not physical being, but you know it's Bunda Maria, and it's very nice and calming and ngerangkul kamu. And kayak waktu kita orang masih kecil dipeluk sama mami, that's how you the feeling, feel safe semuanya. Feel being love ya, feel Yes. being love. Oke, thank you, terima kasih. Dr. Bing, kamu juga pernah bercerita bahwa yang
masuk ke dalam surga saat ini hanyalah Bunda Maria. Kamu bisa ceritakan pada kita semua, kan karena kita semua percaya bahwa para santo, orang kudus semua sudah di surga gitu loh. Tapi yang kamu cerita kepada Waktu saya lihat tuh mereka tuh analoginya kayak di temporary heaven. Jadi di heaven kan? Mereka udah di heaven tapi temporary. Jadi sampai the last judgment mereka juga transit aja dari temporary, udah di temporary heaven jadi heaven. Jadi lagi di tempat transit istilahnya. Belum jadi satu di atas, tapi garansi tempatnya udah ada di situ. Tapi yang udah ada, yang pasti sudah ada di saat ini itu Bunda Maria. Yes. Oh, cuma Bunda Maria. Cuma Bunda Maria. Sudah di atas, benar-benar sama-sama Tuhan. Kalau kamu pikir logically ya sebagai orang awam ya, Bunda Maria ngandung Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan. Darahnya Tuhan itu di dalam Bunda Maria. Ya. So where can she be? Maksudnya secara logically have to be in heaven nama Tuhan. Jadi Santo Yosef aja juga masih belum ada di. Santo Yosef kan father duniawi kan, tapi dia hebat kan orang, maksudnya terima semuanya. Ya udah temporary heaven, cuma transition aja. In heaven already, tapi belum semuanya kan mesti tunggu sampai the last judgment. I'll be happy di api pencucian, but I'll be happy again kalau saya bisa masuk ke temporary heaven. Saya juga mau ikut. Like transit gitu. Kan Dr. Beng, kan Bunda Maria kan tidak mati, dia langsung diangkat ke surga. Termasuk juga Nabi Henoh dan Nabi Elia. Apakah Nabi Henoh sama Elia juga ada di surga langsung? No, still temporary, tetap di surga tapi temporary di surga ya transit. Ya transit lounge, udah pasti masuk. Mereka kan yang kan. Soalnya biar gimana ya, saya dikasih lihatnya tuh, we all human, semuanya loh, kecuali Maria is immaculate. Biar gimana, ada dosanya. Oh, gitu. Yang lainnya. Oke, thank you. Coba David, besar, dosanya banyak loh dia. Yeah. Betul. Saya sih mikirnya kalau orang-orang yang gitu aja dosanya ada, apalagi saya secara awam loh. Ini susah sekali ngertiin dengan pikiran. Dan it's a bit difficult di ngertiin secara logical in a way. Apalagi kita yang belum dikunjungi nama Bunda. And then mau explain logically juga susah sekali. Tapi ingat juga ya, biar sejelek-jeleknya kita orang, sedosa-dosa kita orang tuh mereka tuh very forgiving, nice, compassionate, merciful, dibela-belain sampai the last minute. Dikirim guardian angel, dikasih santo-santo yang ngajarin, boleh dibilang romo-romo semua tuh membimbing kita loh semuanya. Yang penting komunikasi, habis itu dibimbing komunikasi sama Tuhan, ngomong itu doa kan. Kalau menurut saya ini konfirmasi dari dokter ini merupakan konfirmasi dari apa yang kita baca dalam kitab suci ini semuanya benar adanya. Ya. Kalau menurut saya itu barangkali yang terpenting ya. Jadi jangan suka meragukan. Ya, never doubt. Ya, apapun yang tertulis dalam kitab suci itu, semuanya benar. Ya. Penegasan yang jelas dan terang dan benderang, dan memang Dr. Bing nggak bisa jawab sih kalau ditanya yang macam-macam tadi ya. It's a very difficult question, very challenging ya. Tapi bahwa itu kan semua adalah dinyatakan dalam kitab suci kan, menurut saya itu barangkali. Iya, secara logical ini kan misteri kan kalau menurut saya. Ini kan nothing can be logically understood menurut saya. Ya, ini semuanya kan misteri yang telah dinyatakan dalam kitab suci yang kita ya
dibenarkan sekarang melalui encounter dari Dr. Bing dengan Ibu Maria dan yang lain-lain. Ya, itulah menurut. Kalau saya senang sekali, terima kasih. Artinya bahwa ini memberikan suatu penguatan terhadap iman yang kita sering ragu kan, sering jujurnya begitu. Kalau saya pribadi, itu gimana ini bener nggak gitu kan? Tapi ini kan dapat peneguhan. Dia dapat peneguhan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi memang agak sulit dijawab menurut saya. Kita percaya saja. Toh ini sudah dinyatakan dalam kitab suci. Menurut saya, anyway. Ya kadang-kadang Tuhan tuh push kita orang, saya ngelihatnya push kita orang to the limit. Cuma mau testing kita orang tuh, how faithful are we to Him. Tapi nggak pernah didorong sampai masuk jurang. Selalu di pull back. Kadang-kadang kita kalau di push gitu kan dipikir, why? You know, we doing all this right things segala macam, kenapa kamu masih doing this. Tapi dari itu nggak pernah, they push to the limit tapi nggak pernah didorong sampai masuk jurang. Dibalikin lagi. Kalau itu pandangan saya memang kan di dunia ini yang saya mengerti ya, barangkali ini banyak kan para teman-teman ini yang jauh lebih hebat itu. Memang ini kan ada yang namanya Lucifer itu ya. The evil spirit itu kan yang selalu membawa kita untuk supaya tidak mengikuti yang diminta. Ya, jadi itu menurut saya itu barangkali yang tantangannya itu bukan dari Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan kan sangat mencintai dan Tuhan tidak bisa ya dia nggak bisa melawan Tuhan kan, artinya ya kita ini yang si manusia yang sangat lemah ini yang terus diganggu nggak ada habisnya. Ya saya setuju. Tambah dekat kita sama Tuhan, gangguannya lebih banyak sama lebih keras. Ya betul sekarang 100% ya menurut saya juga begitu. Diabolic power itu istilahnya. The evil spirits. Ya, Lucifer lah kalau anggap itu biangnya. Biang keroknya. Iya. Kalau kita udah jahat ya dia nggak perlu coba-coba apa-apa lagi gangguin. Iya betul. Udah kita dekat Tuhan makin digangguin. Gitu dah luar biasa. Ya, udah jahat. Kalau kita jahat berarti kita udah segrup. Iya, iya betul. Karena nggak perlu diajak lagi. Anak buahnya Lucifer. Amit-amit. Jauh. Jadi dengan kata lain, Dr. Bing, kalau misalnya Tuhan memberi kita salib, itu sebenarnya Tuhan pengen mengetahui kesetiaan kita. Bukan kesaksian. Kesetiaan kita. Kan di Bible juga banyak yang dicoba-coba terus kan, di-push. Contohnya Abraham. Siapa yang mau korbanin anaknya sendiri? And he nearly did it. Pertolongan Tuhan tapi tepat pada waktunya ya. Yes. Nggak bakal dimasukin jurangnya. You push to the limit sampai pinggir, tapi you never go. Jadi jahat tuh bukan. Nah sekarang kita memang kesetiaan kita, kepercayaan kita tuh di mana? Pengertian saya dulu begitu. Boleh nggak kasih sedikit artinya masukan barangkali, bukan masukan artinya suatu opini. Diskusi lah ya, diskusi. Iya. Tuhan yang saya baca dalam kitab suci, kebetulan ini sekarang lagi baca kitab suci ini, setiap hari 2 bab disuruh oleh Romo Suroto. Dibilangin di situ kan bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa berbuat jahat. Ya, tahu saya. Ya, yang berbuat jahat itu si biangnya itu kan Lucifer. Jadi kalau yang jahat itu bukan Tuhan, because Tuhan is love, that's it. Ya, Tuhan is never evil. Tuhan is always love. Ya, jadi yang mencoba itu sebetulnya menurut saya ini pandangan saya pribadi ya. I can be wrong. Saya very dasar sekali. Yang menurut saya yang membuat kita dicoba itu adalah si Lucifer itu menurut saya. Evil spirits lah kata sedemikian. Ya, tapi Tuhan itu begitu cintanya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Dia dan mendengarkan Dia, then you'll be safe. Yes. Tapi Tuhan juga kasih kita salib untuk membawa bantu. Oh iya. Ya, salibnya itu ya memang karena Lucifer itu menurut saya. No. Menurut saya nggak tahu lah. Saya sih mungkin mesti tanya kepada ya teolog. Pastor Romo Suroto.
Kalau pengertian saya begitu, artinya sehari-hari itu memang kita ini selalu dibawa tuh ke arah kiri gitu ya. Ya, ke arah kiri. Ke kanannya selalu Tuhan yang kalau kita mau ya Tuhan akan menyelamatkan. Tapi Oh, kalau kita, definitely yes. ya, kalau menurut saya, karena it says in the Bible, God is love. That's it. God is never an evil. Oh, nggak Dia pernah lagi. evil, maksudnya dia tidak bisa jadi evil maksudnya. Di kitab suci ya. Can only be love. Ya, enggak, maksudnya itu dia. Jadi yang menggoda itu adalah evil sih. Oke. Ya, itu. Ya, habis itu kita nyalain Tuhan. Ya, Why? itu betul itu. Nggak Itu yang lah setan mau juga. Itu yang setan mau. Ya, Nyalain ya, Tuhan. Jadi that's the problem. Ya, Nah, dari situ Tuhan ingin lihat kesetiaan kita, kepasaran kita, faith-nya kita ke dia tuh seberapa. Betul. Ya, betul. Ya. Tapi jangan salah, Tuhan juga pernah marah sekali dan bahkan mau membunuh Musa. Ingat itu di Keluaran tuh, karena Musa begitu bandel supaya tidak mau begini begitu, ada rencana mau membunuh, tapi akhirnya hatinya berbalik. Punishment-nya begitu ya. Terus saya ingat ini dulu ada pastor Belanda bilang begini ya, nog net de groot voor onze bed, maar de klein voor een tafelaken. Jadi jangan kita tanggung-tanggung, betul mencintai Tuhan, mencintai Bunda Maria sepenuh hati. Gitu. Dari bilang begitu. Dia benar-benar keras. Ya, saya sependapat juga. Ayub juga dites, tapi begitu hebat cobaannya, tapi Tuhan baik, tidak habis. Itu. Bagus, Dr. Bing. Makin mantap kita orang. Ya, terima kasih atas diskusi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada. Terima kasih loh. Ya. Ada lagi saya juga belajar banyak dari kamu orang. Terima kasih banyak. Sama-sama banyak, apalagi dengan kesaksian Yakobing. Kesaksian nyata ini betul-betul pelajaran yang sangat penting ini. Testimoni sangat penting. Satu lagi Dr. Bing, sebelum kita tutup ini, kamu pernah bilang bahwa tiada doa yang tidak sia-sia. Jadi maksudnya waktu kamu sakit, kamu merasakan teman-teman yang mendoakan kamu. Waktu saya di atas tuh teman-teman, saya tahu teman-teman pada doain saya. Saya nggak bisa doa untuk saya sendiri. Itu saya kerasa benar-benar kerasa. Jadi doa-doa untuk awal, untuk orang-orang sakit tuh is not a waste. Benar-benar. Soalnya saya nggak bisa berdoa untuk saya sendiri. Tapi saya ngerasa tuh teman-teman yang doa-doa untuk saya semuanya tuh itu benar-benar kerasa. So it's not a waste. Kan kadang-kadang mikir, ya. Kita doain orang sakit, doain untuk arwah. Tapi kan ada gunanya atau enggak? Buktinya kan enggak kelihatan. Tapi untuk saya waktu itu buktinya deh. Teman-teman yang doain untuk saya semuanya. Jadi teman-teman kalau ada doa yang sia-sia. Betul. Makanya saya terima kasih banget waktu itu semua romo-romo, teman-teman semua yang doa segala macam. Jadi saya balik lagi bisa ngomong sama kamu orang semuanya. Kalau enggak tahu saya di mana. Tapi kalau saya di atas ya boleh juga lah. Paling yang doain kita. Waktu itu loh, waktu sekarang saya nggak tahu saya di mana. Masih ada yang berminat untuk tanya lagi? Silakan, saya kasih waktu 5 menit lagi. Nanti kalau mimpi jangan dibangunin lagi, Bu. Saya mau Dr. Bing, saya mau tanya itu waktu Dr. Bing diangkat gitu ya, dia ketemu sama Bunda Maria dan Yesus. Secara biologisnya itu meninggal atau cuma unconscious? Saya meninggal. Kalau saya ngeliat badan saya. Keluar. Jadi dokter menyatakan meninggal. Oh, nggak dinyatakan. No. Belum. Soalnya saya punya jantung masih jalan, napas saya masih jalan. Belum dikasih death certificate. Tapi saya udah ngeliat. Rohnya aja kali ya. Rohnya aja yang keluar. Iya. Jadi film Ghost itu ya? Udah keluar ya. Oke, terima kasih. Berarti Dr. Bing punya tiket return ya?
Waktu itu pas dikasih return tiket. Kalau booking tiket lagi kita ikut. Makanya ya pakai return ya dan one way. Saya nggak garansi di mana saya, jangan ikut-ikut saya, ntar nyemplung ke bawah lagi. Oke, dah kalau gitu masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Kan ingat aku ya, mau kalau minta udah itu semuanya on. Kobing doain untuk Iya. kita. Ya. Ingat ya, waktu sudah lewat tuh, everybody is in their own. Jadi istri, anak, papi, mami, segala macam tuh, they responsible for they doing in this life. Lah. Yang lain cuma bisa bantu doa. Iya. Ultimate responsibility is yourself, your own responsibility. Kalau udah sampai di sana ya cuma ngarepin dari doa Yes. dari sini. Thank you Dr. Bing, thank you Like atas sharing-sharingnya yang indah. Thank you untuk waktunya disediain. Tunggu kesempatannya. Sama kita juga belajar banyak juga dari discussion ini. Thank you. Banyak, kita malah banyak dapat peneguhan ya. Ya. Boleh sih tanya sedikit lagi. Kenapa? Saya mau tanya sedikit lagi Oh, ya, sama boleh, Dr. boleh Bing. silahkan. Waktu Dr. Bing merasa sudah di surga itu, sudah terlepas dari orang-orang, misalnya istri, anak, dan keluarga, dan merasa cuma sendiri. Yes. Iya, terima kasih. Merasa takut. Saya nggak ngerasa takut. Saya nggak worried Like anak-anak how they going to survive segala macam, no. Karena dia percaya benar Tuhan yang ngurusin Tuhan semuanya. Oh, oke. Benar-benar pasrah lah. Semuanya udah temanya Tuhan mau ini, dan dia nggak takut ya nggak itu, nggak ada attachment. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kita tutup. Selesai. Kobing bisa doain untuk kita nggak? Aduh, itu saya paling nggak bisa. Yani aja atau Yuli. Yuli. Oke, kalau gitu ditutup. Mau Eri yang tutup atau saya? Ya udah, saya tutup ya. Mari kita berikan tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah berikan anakmu Kobing dan Like untuk bersharing dengan apa yang telah mereka dapat karunia daripadamu. Tuhan, dengan apa yang telah disaksikan oleh Kobing itu, berilah supaya kami dapat melakukannya, bahwa kami harus hidup dalam pasrah dan kami harus sering berkomunikasi denganmu melalui doa pada Bunda Maria dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mampukanlah kami bersama-sama untuk selalu ingat akan pesan-pesan yang Bunda Maria disampaikan kepada Kobing ini. Dan juga agar kami juga selalu senantiasa selalu ingat akan pesan-pesan itu. Semuanya ini kami hantarkan ke dalam tangan Putramu Yesus Kristus, karena sebentar lagi kami akan beristirahat dan kami akan menenangkan diri untuk malam hari ini dan kembali besok hari dengan kegiatan beribadah. Semuanya ini kami hantarkan ke dalam tangan Putramu Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kata kita mau mendengarkan lagu Bunda Maria yang pandemik untuk bulan Oktober yang terakhir kali hari ini. Pak Fran bisa di share screen nggak lagu itu? Ada nggak? Enggak Siap. siapkan. Ya udah Sorry. nggak apa-apa. Ya udah nanti aja nggak apa-apa. Terima kasih dengan Kobing dan Like. Tuhan memberkati kalian agar selalu diridhoi dalam keluarga juga, dan juga pada semua yang hadir di sini, yang para petugas, saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah berjalan 1 bulan Rosario tiap hari Senin sampai Sabtu. Itu karena kalian selalu yang setia kepada Bunda Maria. Terima kasih dan Tuhan memberkati.